Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita perkuliahan masuk ketiga. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan sehat semuanya. Yang Ibu akan sampaikan kali ini adalah langkah-langkah persiapan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Pada dasarnya, hal yang terpenting yang harus dipikirkan oleh seorang penulis karya ilmiah pada tahap persiapan ini adalah pemilihan topik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk karya ilmiah. Dalam penulisannya harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisannya yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Misalnya, pemilihan untuk karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan cara A. Merumuskan tujuan. Nah, yang dikatakan rumusan tujuan adalah yang jelas adalah dan tepat menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus dalam bahasanya. Yang B, menentukan topik. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utama atau pokok-pokok masalah utama. Kemudian uji dan tanya pada diri sendiri, apakah ide-ide itu yang akan kita tulis. Nah, itu untuk yang kedua. Yang ketiganya yaitu C, menelusuri topik. Bila topik telah ditentukan, kita masih harus memfokuskan topik tersebut agar dalam penulisannya tepat sasaran. Fokuskan topik agar mudah dikelola. Ajukan pertanyaan, misalnya, apa yang terjadi? Siapa yang menyebabkannya terjadi? Atau siapa yang mempengaruhi sampai hal itu terjadi? Atau bagaimana hal tersebut terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Apa akibatnya? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan apabila akan menelusuri suatu topik. Nah, untuk merumuskan tujuan, perhatikan rumusan tujuan berikut. Misalnya, menjelaskan otomatisasi perkantoran. Jika kita cermati rumusan tujuan tersebut, maka kita tidak tahu persis apa yang akan diuraikan oleh penulis mengenai otomatisasi perkantoran tersebut. Dengan rumusan tujuan semacam itu akan dihasilkan beragam tulisan mengenai otomatisasi perkantoran. Menulis karya ilmiah memerlukan penelusuran yang mendalam tentang apa yang akan kita tulis. Siapa yang akan membaca tulisan tersebut? Dan cakupan bahasanya sampai di mana?
Oleh sebab itu, yang dinamakan rumusan tujuan yang jelas dan tepat menjadi sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang fokus bahasanya. Bagaimana cara membuat rumusan tujuan yang jelas dan tepat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah tips berikut ini. 1. Coba atau usahakan merumuskan tujuan dalam suatu kalimat yang sederhana. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan salah satu kata tanya. Apa? Apa sebabnya? Mengapa? Atau bagaimana? Dan sebagainya terhadap rumusan tujuan yang dibuat tersebut. Yang ketiga, jika pertanyaan yang diajukan dapat menjawab dengan pasti, berarti rumusan tujuan yang akan dibuat sudah cukup jelas dan tepat. Apabila kita ajukan pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana pada kata otomatisasi perkantoran tersebut, maka paling sedikit kita akan mendapat 3 pertanyaan sederhana mengenai otomatisasi perkantoran, yaitu apa yang dimaksud dengan otomatisasi perkantoran. Yang kedua, mengapa diterapkan otomatisasi perkantoran? 3. Bagaimana otomatisasi perkantoran dapat diterapkan di suatu organisasi atau lembaga? Contoh, apa yang dimaksud dengan otomatisasi perkantoran? Di bawah pernyataan ini atau pertanyaan ini dapat dikembangkan berbagai pernyataan yang dapat menjelaskan fokus atau tujuan penulisan, yaitu menjelaskan A. Pengertian otomatisasi perkantoran menurut beberapa ahli dari dalam dan luar negeri. Yang B. Berbagai bentuk model atau sistem otomatisasi perkantoran yang ada. C. Kelebihan, kekurangan sistem otomatisasi perkantoran, dan seterusnya. Itu untuk menjawab apa yang dimaksud dengan otomatisasi. Jadi jawabannya yang pertama kita harus mengacu kepada pengertian. Yang kedua, ke dalam bentuk atau model, bisa juga sistemnya. Yang ketiga, kelebihan atau kekurangannya. Itu untuk pernyataan apa. Nah, sekarang yang kedua, mengapa diterapkan otomatisasi perkantoran? Nah, dengan pertanyaan ini, rumusan tujuannya dapat dijawab sebagai berikut. Yang A, menguraikan cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan dengan otomatisasi perkantoran. Yang B, menjelaskan tren
atau kecenderungan otomatisasi perkantoran di masa yang akan datang dan seterusnya. Nah, berbeda kan? Jadi, mengapa itu? Dijawabnya untuk menguraikan bagaimana cara meningkatkannya dengan menjelaskan kecenderungan untuk pertanyaan tadi, otomatisasi perkantoran di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bagaimana otomatisasi perkantoran dapat diaplikasikan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Dapat dirumuskan tujuannya sebagai berikut. Yang A, menjelaskan tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran di unit penerbitan. Yang keduanya, menjelaskan berbagai macam penataan pekerjaan dengan otomatisasi perkantoran. Ketiga, menjelaskan berbagai perubahan yang terjadi dalam organisasi sebagai akibat dari penerapan otomatisasi perkantoran dan seterusnya. Jadi untuk pertanyaan seperti ini bisa yang pertama menjelaskan tahap-tahapnya, yang kedua menjelaskan macam-macam penataannya, yang ketiga yaitu berbagai perubahannya. Perubahan yang terjadi di dalam hal itu, akibatnya dari penerapan itu bagaimana. Nah, itu untuk merumuskan tujuan. Nah, berikutnya menentukan topik. Dalam menentukan topik, nah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemilihan topik adalah area topik. Area topik itu memuat cakupan masalah yang akan diangkat dalam penulisan karya tulis ilmiah. Topik lebih luas daripada judul, karena topik mencakup isi pokok dan area yang akan dibahas dan ditulis. Nah, bedanya apa? Topik dengan judul. Kalau judul hanya gambaran isi keseluruhan, sedangkan topik memuat cakupan masalah yang akan diangkat dalam penulisan karya ilmiah. Jadi, kalau judul hanya gambaran singkat, tetapi kalau topik lebih luas dari judul, karena topik itu mencakup isi pokok area yang akan dibahas dan ditulis. Kemudian yang B, keterbatasan. Nah, apa keterbatasan itu? Keterbatasan yang sering ditemui dalam pemilihan topik seringkali adalah keterbatasan yang disesuaikan dengan minat, kemampuan yang dilaksanakan, kemudahan yang dilaksanakan, kemudahan yang dibuat, menjadi masalah yang lebih luas dan manfaat. Kalau Anda sesuaikan keterbatasannya, misalnya Anda menulis topik tentang penerbangan. Nah, itu harus disesuaikan batasannya apa saja yang ada dalam yang sering kita temui dalam pemilihan
keterbatasan harus disesuaikan dengan minat atau kemampuan Anda yang akan melaksanakannya. Supaya apa? Memberikan kemudahan-kemudahan yang dibuat masalah sehingga menjadi luas. Karena wawasan kita untuk menulis itu harus lebih luas dan bisa manfaat untuk dibaca oleh orang lain. Nah, setelah ide untuk tulisan diperoleh, hal berikut yang perlu dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri tentang hal-hal berikut. Apakah ada minat untuk mengulas topik tersebut secara lebih mendalam? Nah, itu kan harus kalian atau Anda pikirkan, apakah Anda berminat untuk mengulas topik tersebut secara lebih mendalam? Kalau tidak berminat, tidak usah. Karena apa? Harus yang sesuai atau sesuai dengan keinginan. Supaya apa? Lebih lancar dalam penulisan. Yang kedua, mudahkah bagi atau untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menulis topik tersebut? Karena kita harus mencari bahan-bahan sebagai sumber untuk menulis yang sesuai dengan topik tersebut. Yang ketiga, apakah topik tersebut mudah dipilah menjadi bagian-bagian lebih kecil yang dapat dikembangkan lebih lanjut? Nah, itu tergantung pada diri sendiri. Yang keempat, pertanyaan seperti apa yang dapat diajukan terhadap topik yang dipilih tersebut. Nah, berikutnya, menentukan topik sendiri. Tulis apapun yang ingin ditulis mengenai topik yang dipilih selama 20 menu tanpa henti. Jadi kalian coba untuk menulis topik-topik dulu. Mana yang kira-kira oleh kalian misalnya paling minat. Berikutnya, amati konflik yang pernah terjadi di dalam suatu hal yang akan ditulis. Jadi pilih topik yang ingin diketahui lebih dalam. Jadi kalau sudah menulis beberapa topik, nah kalian pilih apa, amati salah satunya, mana yang pernah terjadi. Nah, pilih topik yang diinginkan untuk diketahui lebih dalam. Tetapi tadi kembali lagi, harus cari bahan-bahan yang lebih sesuai dengan topik tersebut. Kemudian merumuskan kembali topik yang telah ditentukan. Apabila topik untuk karya ilmiah ditugaskan oleh orang lain, misalnya dosen atau instansi tertentu, cari cara untuk merumuskan topik tersebut agar topik tersebut menjadi topik yang disukai. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mencari keterkaitan antara topik yang akan diajukan dengan apa-apa yang telah diketahui mengenai topik tersebut sebelumnya. Lalu kaitkan pula topik tersebut dengan minat dan pengalaman pribadi.
Yang dimaksudkan dengan merumuskan kembali topik yang dituliskan menjadi topik Anda sendiri, di mana Anda dapat menentukan apa yang akan ditulis sesuai dengan pengetahuan dan informasi yang diperoleh. Yang tidak boleh dilanggar dalam hal ini adalah tema pokok dari tulisan harus tetap sama dengan topik yang ditugaskan kepada Anda. Nah, sekarang mengidentifikasi pembaca karya ilmiah. Kewajiban seorang penulis karya ilmiah adalah memuaskan kebutuhan pembaca akan informasi, yaitu dengan cara menyampaikan pesan yang ditulisnya agar mudah dipahami oleh pembacanya. Sebelum menulis, kita harus mengidentifikasi siapa kira-kira yang akan membaca tulisan kita. Hal tersebut perlu dipertimbangkan pada saat kita menulis karya tulis ilmiah, agar tulisan kita tepat sasaran. Nah, biasanya kalau mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir, itu biasanya banyak yang membaca itu pertama dosen pembimbing. Yang kedua, adik-adik yang membaca biasanya untuk dijadikan rekomendasi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya. Biasa baca-baca hasil karya tulis kakak-kakaknya. Berikutnya, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Cakupan materi adalah jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Cakupan materi itu sangat ditentukan oleh rumusan tujuan yang jelas dan pengidentifikasian calon pembaca tepat. Berikutnya, pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. 1. Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Hal yang harus diperhatikan pada saat mencari buku di perpustakaan untuk keperluan proyek penulisan karya ilmiah, yaitu pertama, mencari buku dengan katalog online dan kartu katalog. Yang kedua, memeriksa bahan-bahan pustaka yang telah diperoleh. Cara memeriksa bahan pustaka tersebut adalah atur waktu membaca. Bacalah secara selektif, bacalah secara bertanggung jawab, bacalah secara kritis. Kemudian, membuat catatan-catatan dari bahan pustaka tersebut. Lalu, membuat ringkasan dan paragraf sing. Kelima, membuat kutipan. Lalu yang kedua, melakukan wawancara dengan mendapatkan informasi untuk tulisan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan wawancara.
untuk keperluan proyek penulisan karya ilmiah itu. 1. Menentukan orang yang tepat untuk diwawancara. Maksud yang tepat untuk dijadikan diwawancarai yaitu orang yang sudah paham, sudah bisa dijadikan referen, itu tentu saja orang yang ahli di bidang tertentu. Yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara. Maksudnya, kita sebelum mewawancara itu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicapai oleh kita atau yang ingin didapat ilmu dari mereka yang diwawancara. Ketiga, melaksanakan wawancara. Itu tentu saja harus janjian dulu dengan orang yang akan diwawancara. Jadi misalnya kapan, waktunya, tanggal berapa, hari apa, pukul berapa. Karena kalau tidak janjian dulu, kita tidak akan berhasil untuk mewawancarai dengan seseorang. Kemudian yang keempat, mengolah hasil wawancara. Nah, jadi kalian bila mewawancara itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan, catatlah jawaban-jawaban dari mereka. Lalu olah supaya dapat menghasilkan apa yang ditanyakan, hasilnya apa saja jawabannya. Berikutnya, prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengumpulan informasi adalah evaluasi instrumen untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan konsisten. Kemudian, evaluasi instrumen dilakukan dengan uji coba pengumpulan data dengan instrumen yang telah dibuat. Hasil uji coba akan diketahui melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Berikutnya, evaluasi terhadap sumber untuk mempertanggungjawabkan data. Penulis harus menentukan apakah data yang diperlukan dalam menulis karya ilmiah itu berupa data primer, sekunder, atau gabungan dari keduanya. Ketiga, pembuatan catatan. Untuk memudahkan pencatatan, pencarian kembali informasi yang dicatat atau yang telah dicatat. Catatan dapat dibuat dengan penggunaan kartu informasi. Pembuatan sistem penulisan untuk menghubungkan kartu informasi dengan daftar pustaka, serta pemilihan bentuk kutipan. Tahapan lainnya dalam penulisan karya ilmiah: 1. Harus survei ke lapangan, yaitu melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan dalam proses penulisan atau penelitian. Yang kedua, menyusun hipotesis, yaitu menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari proyek penelitian. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika mengamati objek penelitian. Ketiga, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan di atas,
objek penelitian dengan metode yang direncanakan, selanjutnya melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. 4. Menganalisis dan menginterpretasi data. Nah, menganalisa dan menginterpretasi hasil pengamatan yang sudah dilakukan, segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan dicoba untuk dilakukan atau diinterpretasikan. Pada langkah ini, apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data mulai diteliti, dan diperkirakan. Kelima, merumuskan kesimpulan dan atau teori. Merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian didapatkan. Nah, penginterpretasian data. Nah, langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Keenam, penulisan langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah terdiri dari atas. A. Persiapan naskah pertama. B. Revisi naskah. C. Persiapan format. D. Editing akhir. E. Koreksi akhir. Ketujuh, evaluasi. Tahapan ini bertujuan untuk memeriksa kembali tulisan yang telah terjadi ataupun memperbaiki berbagai kesalahan dan kekurangan dalam karya tulis. Hal yang harus menjadi perhatian diantaranya isi artikel, sistematikanya, penyajian, dan bahasa yang digunakan. Itulah mengenai langkah-langkah di dalam penulisan karya ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.